Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah menolong kami dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bangun pada saat ini dengan berkat, kekuatan, dan kesehatan yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada setiap kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 1-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 8 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun." Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa air bah dahsyat membuat Nuh dan keluarganya harus tinggal di dalam bahtera dalam waktu yang lama. Berdasarkan ayat Alkitab, kita dapat memperkirakan berapa lama Nuh bersama istri, 3 anak dan 3 menantunya tinggal di dalam kapal yang besar itu. Di ayat yang ke-14 dan 15 kita membaca bahwa Tuhan berfirman agar Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Dan itu terjadi pada tanggal 27 bulan yang kedua tahun 601. Di pasal yang sebelumnya kita membaca, yaitu pasal 7 ayat 11, disebutkan bahwa air bah mulai terjadi pada bulan kedua tanggal 17 tahun 600. Dengan demikian saudara, berdasarkan perhitungan, maka lamanya Nuh berada di dalam bahtera bersama dengan keluarganya adalah selama sekitar 1 tahun 10 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu belum ada internet, tidak ada televisi, tidak ada handphone, laptop, dan berbagai produk teknologi lainnya. Kelihatannya mereka mengalami lockdown yang membosankan. Tapi ternyata mereka tidak bosan dalam penantian. Mereka menikmati waktu itu dalam kebersamaan sebagai satu keluarga dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun tidak disebutkan secara tertulis, namun Nuh dan keluarganya pasti memiliki waktu berdoa. Sebab Nuh disebutkan sebagai orang yang benar dan saleh. Mereka juga pasti memiliki waktu untuk memuji Tuhan, waktu untuk bersyukur, saling menguatkan, saling menolong satu sama lain, juga bekerja sama dalam melakukan kegiatan dan tugas selama berada di dalam bahtera. Mereka tentunya menikmati waktu yang ada dengan penuh sukacita. Bandingkanlah dengan kita, saudara, yang seringkali tidak sabar dalam penantian di masa-masa lockdown. Seringkali kita merasa bosan meskipun ada internet. Kita kurang bersyukur meskipun hidup dalam zaman yang modern. Kita kurang menikmati waktu bersama keluarga dan tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dalam masa-masa pandemi yang terjadi selama 1 tahun lebih ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 8 ayat yang pertama disebutkan bahwa Tuhan mengingat Nuh dan segala binatang di dalam bahtera, lalu membuat air itu surut. Dalam masa-masa yang nampaknya sulit ini, ketahuilah bahwa Tuhan selalu mengingat saudara dan saya. Tuhan mengingat kita ciptaannya. Jadi jangan kita khawatir saudara. Justru ada satu pertanyaan buat kita. Adakah kita mengingat Tuhan? Dan adakah kita menikmati waktu selama pandemi ini dengan bersyukur, berdoa, dan membangun kebersamaan dengan keluarga kita untuk saling menguatkan dan memuliakan Tuhan? Adakah kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih lagi mencari Tuhan, mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan mencari perkenanan Tuhan? Saudara yang terkasih, sebelum Tuhan berfirman kepada Nuh
agar dia keluar dari bahtera itu, Nuh tetap tinggal di dalam bahtera. Saatnya akan tiba, saudara, di mana Tuhan memulihkan keadaan bumi ini dan situasi menjadi baik kembali. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga kita, mari kita melayani Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan dalam kerukunan dan persatuan yang indah sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Sabarlah dalam penantian, mengucap syukur senantiasa, bertekunlah dalam doa, dan nantikan waktu Tuhan yang indah. Tuhan selalu mengingat kita dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami bagaimana Nuh dan keluarganya bertahan dalam bahtera selama waktu yang lama, dan dalam waktu itu mereka senantiasa membangun hubungan yang baik sebagai satu keluarga, dan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sambil tetap melakukan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka di dalam bahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, menikmati waktu-waktu yang ada ini bersama dengan keluarga kami dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersukacita dalam masa-masa penantian, bersyukur senantiasa, dan semakin mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Engkau, dan terus bertumbuh dalam kasih persaudaraan dalam keluarga kami. Begitu juga secara lebih luas, kami semua sebagai satu keluarga di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya ada waktunya Tuhan, pemulihan akan terjadi. Kami mau memanfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu dan hidup benar semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini hidup kami dipenuhi dengan berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.